Tren kecantikan wanita semakin beragam. Mulai dari rambut sebagai mahkota, seni menghias kuku, hingga yang kini cukup ramai adalah melentikan bulu mata. Seorang wanita tidak bisa lepas dari tampilan mata mereka. Bagi kebanyakan wanita, memiliki mata yang indah didukung dengan bulu mata yang cantik merupakan suatu keharusan. Kakak boleh mau pasang yang apa ya listnya? Ada natural curly, double volume, dan lucian. Untuk double volume-nya, contoh gambarnya seperti ini ya Kak. Boleh ya. Industri bulu mata palsu sudah menjadi bisnis besar. Tapi melihat bagaimana proses pembuatannya, itu yang sulit. Dokumenter ini memberikan gambaran apa yang ada di balik lentiknya bulu mata palsu. Siapa yang membuat dan berapa harganya? Memang sejujurnya kecil, tapi ya gimana lagi, wong dari sananya cuma saya dibayar segitu, ya syukurin aja. Itu kan akhirnya tergantung dari manusianya, individunya kayak gitu ya, apakah kita mau peduli atau enggak. Eyelash dan nail art ini kayak udah kebutuhan yang utama untuk para perempuan bekerja sekarang, sebulan sekali tuh kayaknya wajib banget gitu. Dalam beberapa tahun belakangan ini, bulu mata menjadi salah satu pusat perhatian dalam dunia kecantikan. Meski kecantikan merupakan suatu hal yang sangat relatif dan berbeda bagi setiap orang, namun bulu mata yang lentik kerap dianggap sebagai salah satu ukuran kecantikan kaum Hawa. Kan yang pasti wanita itu makhluk yang sangat memperhatikan penampilan ya, jangankan penampilan luar, penampilan dalam juga diperhatikan seperti itu. Bulu mata juga menjadi media gengsi ya, seperti itu ya. Harganya juga beragam kan ya, seperti itu ya. Dipakaikan oleh orang yang sangat ahli juga seperti itu ya. Semakin pakai yang lebih mahal, semakin dipakaikan oleh orang yang ahli kayak gitu, atau brand yang mahal itu merefleksikan gengsi seseorang seperti itu. Juga bisa menutupi kekurangan, misalnya mata yang asimetris seperti itu, atau kelopak mata yang asimetris seperti itu, atau juga mata yang ingin mata yang sipit terlihat lebih tebal seperti itu, atau mungkin sebaliknya mata yang tebal terlihat lebih tipis, dan yang lain-lain ya seperti itu. Dan juga mata itu kan berekspresi ya Mas ya. Mata itu juga merefleksikan ekspresi dan mood seseorang kayak gitu loh. Kita bisa melihat seseorang itu lagi sedih, lagi berduka, ataupun lagi jutek, ataupun lagi bahagia kayak gitu, bahkan lagi matanya tidak ekspresif kayak gitu. Itu semuanya dari mata kayak gitu. Dan ekspresi mata itu adalah bagian dari komunikasi nonverbal kayak gitu. Jadi mata memang harus diperindah kayak gitu loh. Dan memperindah mata itu kan sebenarnya tidak hanya untuk estetika ya kayak gitu, untuk menutupi kekurangan mata seseorang. Indonesia sendiri terdapat industri bulu mata palsu terbesar kedua setelah Cina, tepatnya di Purbalingga, Jawa Tengah.
Hasil produksinya bukan hanya laris di pasar domestik saja, melainkan merambah ke pasar internasional sejak lama. Kalau pabrik kita sendiri memang kita untuk ekspor. Tapi di Indonesia ada. Tidak, kita memang ekspor. Alasan kenapa nggak bermain di dalam negeri, Mbak? Kita kalau jujur saja memang karena kita sudah main di kualitas yang tinggi dengan bahan baku yang tinggi, jadi untuk dijual ke luar negeri memang dengan harga segitu untuk masuk ke Indonesia kita tidak bisa. Untuk sementara ini kita biasa ekspor ke Eropa, ke Timur Tengah. Kuncinya kalau di bulu mata itu malah sebenarnya itu bahwa untuk pembuatan yang handmade itu hanya dari Indonesia, dan Indonesia memang fokusnya hanya ada di Purbalingga dan Purworejo ini, dan kita salah satu pabrik yang masih bertahan sampai sekarang yang bisa ekspor ke luar negeri. Jadi kalau dibilang untuk bersaing itu memang kalau luar negeri bersaing, tetapi kalau untuk yang handmade itu memang asli dari Indonesia, dan Indonesia itu persaingannya juga ketat, hanya orang-orang ini saja yang bisa bersaing. Kudu oleh, ora oleh, kudu oleh semeno. Soalnya bocah loro kan sing gede SMK nggo transport, terus sing cilik nganti sangu. Dadi ya oleh ora oleh kudu oleh 50 utawa 60. Nek siki mah kaya wis ora mampu. Disetkan sih mungkin ya sih sehat lah ya, nek siki wis manten-manten rabun nganti nggo kacamata. Perkembangan tren bulu mata palsu di belahan dunia nyatanya tak dibarengi dengan kesejahteraan para pengrajinnya. Meski sejak 2 dekade terakhir Purbalingga menjadi target pemodal asing sektor padat karya, namun daerah yang memiliki julukan Kota Perwira itu masih terperangkap dalam jurang daerah termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Serapan puluhan ribu pekerja dengan nilai ekspor hingga triliunan rupiah per tahun tidak mengikis persoalan kemiskinan yang ada. Purbalingga masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.
Bulu mata bagian dari keindahan atau aksesoris wanita itu diproduksi oleh sebuah tempat, oleh buruh-buruh kayak gitu, tapi mungkin kesejahteraan buruhnya itu malah nggak sejahtera, padahal bulu matanya itu laku di mana-mana. Itu isu itu bukan sesuatu yang baru, saya nggak bilang itu biasa, ini juga sebuah fenomena ya, karena memang mengeksploitasi tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga, dan juga yang mereka membuat produk-produk fast fashion kayak gitu, masuk di dalamnya bulu mata dengan honor yang rendah kayak gitu, atau dengan fasilitas yang tidak memadai, itu sesuatu yang umum kayak gitu, seperti itu terjadi kayak gitu ya. Ya aja nih kalau juga anak cepet mbak kegulung Paksane ki 600 pun jelek. Sing digudang nang rambut kae nyuwun nyanteli. Tapi itu korgane murah-murah bae ya padahal sing wis larang bisa mudhun. Iya priwe sih ya zamane, padahal zaman siki kenapa pas lagi larang. Kudune kan ya tembakau larang, kudune harga netting, kudune milu larang. Syukur-syukur semua bulan depan ana kenaikan ya. amin panggosi ya. Aja kaya Sini 15.000 ya, Ki. Iya. Lah wong ngene sing 10 Apa buru-buru 1.000. Lah mula aku wis sih. Masa mundak mung paling suwe sebulan, Mbok. Sebulan ya kayaknya. Iya, mangkane. Bisane mancat mudun regane wis gawe heran aku. Kudune buatan ibu-ibu rumah tangga kudu paling dihargai. Soalnya paling rekasa, paling kesel. Per hari-hari ini paling oleh pira. Bayake wis ana bengkong, kesel. Dina 30 bae bayakane selarat banget. Nah, ya wis begi ya. Iya. Akses yang jauh dari kota membuat sebagian besar wanita yang tinggal di pedesaan sulit mendapat lapangan pekerjaan. Maka tak mengherankan jika mereka memilih bekerja sebagai buruh plasma. Kuswati misalnya, perempuan penyandang tunadaksa yang tinggal di bawah lereng Gunung Selamet itu mengikuti jejak ibunya sebagai pengidap. Sebutan bagi mereka yang berprofesi sebagai pengrajin bulu mata palsu. Di tengah keterbatasannya, ia terus menganyam helai demi helai menggunakan kakinya hingga menjadi sebuah bulu mata. Perkenalkan, nama saya Kuswati dari Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Keseharian saya bikin bulu mata palsu dari 2007 sampai sekarang. Saya bisanya kan nyantel, terus saya kasih ke ibu saya karena saya nggak bisa ngisirci gitu. Kalau nyantel kan kayak gini, nah terus kalau ngisrit itu kayak gini. Kalau saya kan sehari cuma 3.500. Paling mama saya cuma naruh doang gitu ngisritnya. Yang segini kan 550 perak. Nanti saya cuma dikasih 250 perak. Nanti sisanya lah mama saya yang dapat gitu. Kalau seminggu saya cuma 30 sampai 25 ribu. Saya sehari cuma 15 senur. Berarti kalau seminggu kan sekitarnya gitu 30 ribu sampai 25 ribu. Kan cuma 250 perak sih per satu helai. Kadang saya agak pusing, kadang meripat saya, kadang ada semut-semutnya gitu. Biasanya kalau saya kan dari pertama kali kerja bikin bulu mata palsu dari jam 9 pagi sampai kadang kalau lembur sampai jam 10 atau jam 11 malam. Jadi kan meripat saya agak lelah, kadang perih, kadang gatel gitu. Assalamualaikum.
Ya rambut bae nek sis dadi. Irakus. Ya. Persoalan serupa juga dialami Hatimah, wanita yang bekerja sebagai pengepul bulu mata palsu di Desa Panusupan. Ia kerap mengeluhkan minimnya pendapatan yang diterima. Enggak bahannya ora Kus. Minta. Padahal perannya tidak kalah penting. Setiap bulan, ia mampu mendistribusikan belasan ribu bulu mata palsu hasil produksi para buruh plasma yang ada di Desa Panusupan. Aku bayar kok. Saya pengepul nomor 3, ada yang nomor 2, ada yang nomor 1-nya di sana, di PT-nya. Nomor 1-nya di PT-nya. Tergantung playnya sih, ada yang 5 play, 10 play. Saya keuntungannya yang 1 playnya itu Rp50, yang 1 itu, 1 bulu mata. Ya ada yang 70, ada ya 50-70 lah. Doli pira ras? Kalau 4.000 berarti 1 minggunya saya untungnya dapat 250 lah kira kurang lebihnya gitu. 5, 6, 7. Ya nggak cukup lah dibagi buat ini itu nggak cukup. Mbak di luar sana tahu nggak harga bulu mata berapa? Ya nggak tahu itu. Oh, Mbak nggak tahu sama Nggak sekali tahu. harga bulu mata itu. Yang Mbak tahu cuman Ya harga segitu gitu aja. Ya gimana lagi, saya mau ngomong apa-apa nanti dari sananya salah atau apa, kan nanti saya juga yang nggak boleh buat kayak gini bulu mata palsu, jadi kan saya nggak punya penghasilan sih, ya udah diterima aja gitu. Dari hasil saya bikin bulu mata palsu kepengennya dikumpulin, terus saya pengen punya itu warung sembako kecil-kecilan biar nanti saya ada penghasilan lagi gitu, nggak bikin bulu mata palsu lagi gitu. Di balik upah murah, sihir kelentikan mata tetap menimbulkan kebanggaan dan harapan bagi para buruh bulu mata palsu. Ya saya sih masalah harganya di situ besar atau enggak saya nggak tahu, yang penting saya punya penghasilan sehari-hari walaupun kecil itu. Saya kepengen walaupun sekecil apapun saya berusaha, yang penting kan saya nggak ngerepotin orang tua, saya bisa sedikit-sedikit, yang penting hasil saya sendiri gitu. Ya saya sebagai orang Purbalingga bangga gitu, saya bikin bulu kayak gini dipakai dari artis Indonesia luar negeri gitu. Ya sih saya pernah lihat, terus saya punya berpikiran, berarti saya bangga sebagai orang Purbalingga, terus teman-teman saya pakaiin bulu mata palsu, jadi saya punya bangga gitu. Ini kan technical drawing-nya itu kan kayaknya XL atau L pria ya. Develop ID dengan memakai technical drawing ini dan benarnya di PT. Ya, jadi secara logika kalau awalnya kalau saya pribadi kayak gitu, isu sustainability fashion ini memang kita tidak bisa mengaplikasikannya secara idealisme kayak gitu seperti itu ya, atau secara komprehensif seperti itu ya, menyeluruh kayak gitu ya, karena memang susah kayak gitu, susah ya, dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak kan kayak gitu ya, dan juga nggak semudah yang kita bayangkan kayak gitu ya, apalagi kalau kita mengaplikasikannya secara idealis seperti itu kompleks banget kayak gitu ya.
Kalau etika memang kata lain dari sustainability fashion adalah ethical fashion ya, kayak gitu ya. Bagaimana industri fashion itu lebih peduli terhadap hulu ke hilir seperti itu, lebih peduli terhadap lingkungan hidup, terus juga sampah kayak gitu, kesejahteraan buruh seperti itu, dan juga produk-produk atau barang-barang atau material-material yang gampang lumat dengan tanah, dengan air dan yang lain-lain kayak gitu ya. Ya, harapan saya dan teman-teman saya di industri fashion pada umumnya, mungkin di Indonesia dan seluruh dunia kayak gitu, isu sustainability fashion ini mengkampanyekan atau membrandingkan atau mengaplikasikan isu sustainability fashion ini secara, maksudnya jangan sampai cepat bosen kayak gitu ya, seperti itu. Jangan cepat bosen, jangan berkecil hati kalau kita membawa isu sustainability fashion. Harapan saya sih ya kepengen harga bulu mata palsu bisa naik lagi, biar nanti kan nggak kasihan yang pada buatnya kan capek gitu. Jadi ya harganya juga seharusnya pantas lah gitu. Harapan saya ya harga bulu mata semuanya itu harus naik semua, biar di sini meringankan beban ekonomi pembuat pengrajinnya untuk mengurangi ekonomi masyarakat di sini Purbalingga.